Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman kita di luar sana. Pertanyaannya kali ini adalah mengenai usia pensiun. Jadi pertanyaannya begini nih, bagaimana dengan pekerja yang sudah masuk usia pensiun cuman masih bekerja? Apakah perusahaan atau serikat yang melanggar undang-undang dalam hal ini? Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena pertanyaan ini ternyata juga mewakili banyak praktek di luar sana, dan banyak pertanyaan di luar sana yang mempertanyakan mengenai karyawan-karyawan yang usianya sudah melewati batas usia pensiun tetapi masih bekerja. Apakah terjadi pelanggaran hukum di sini? Kalau terjadi pelanggaran hukum, yang melanggar siapa? Perusahaankah yang melanggar, atau karyawankah yang melanggar, atau jangan-jangan serikat pekerjanya yang melanggar? Ya. Nah, kita akan mulai dengan membahas tentang usia pensiunnya dulu. Teman-teman sekalian, usia pensiun di dalam Undang-Undang 13 itu disebutkan bahwa perusahaan yang menentukan usia pensiunnya. Ya. Dalam Undang-Undang 13 tidak secara tegas menyebutkan usia tertentu sebagai usia pensiun. Jadi di pasal tentang usia pensiun yang di Undang-Undang 13 kemudian diganti dengan pasal PHK karena usia pensiun yang ada di UJK. Seingat saya di sana ada disebutkan tentang kata-kata usia pensiun yang ditentukan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Jadi usia pensiun itu ditentukan di sana dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Di dalam praktek memang banyak perusahaan yang memiliki ketentuan usia pensiun mencontoh dari apa yang ada di pegawai negeri zaman dulu. Waktu itu ada yang pakai 55, kemudian sekarang ada yang pakai 60, sekarang ada juga yang pakai 65 dan sebagainya. Tergantung apakah itu ada yang salah penentuan usia pensiun. Nggak ada, ya, nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak menentukan usia pensiun. Jadi perusahaan harus menentukan, itu kewajiban, ya, menentukan usia pensiun. Itu dulu pertama, sehingga perusahaan yang harus menentukan usia pensiun. Ya, sampai sini kita paham. Baru kemudian mengenai fakta bahwa karyawan mencapai usia pensiun, kita harus melihat untuk menjawab pertanyaan apakah karyawan yang sudah mencapai usia pensiun tadi harus berhenti jadi karyawan, atau dengan kata lain di PHK. Apakah wajib di PHK? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita harus paham dulu klausa mengenai PHK karena usia pensiun itu ada di mana. Dalam Undang-Undang 13 pasal tentang PHK dengan alasan pensiun, dengan alasan usia pensiun sudah diganti dalam UJK, ya, sudah diganti. Kita lihat dalam UJK, di sana disebutkan kalimatnya panjang, pasalnya itu isinya ada beberapa ayat, tapi kita cukup melihat kalimat pertamanya itu di bagian awalnya, seingat saya berbunyi begini nih kurang lebih. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena karyawan mencapai usia pensiun bla 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 bla. Oke? Perhatikan dua kata pertama. Pengusaha dapat, ya, pengusaha dapat. Jadi pengusaha dapat melakukan PHK. Tidak ada di sana kata-kata pengusaha wajib melakukan PHK. Karena di sana kata-katanya adalah dapat. Dapat tuh kalau ditafsirkan artinya adalah bisa iya, bisa enggak. Maybe yes, maybe no. Ya. Jadi terserah si perusahaan. Terserah perusahaan. Nah, penjelasan ini seharusnya bisa membuat kita clear, membuat kita paham bahwa sejatinya tidak ada kewajiban hukum untuk mem-PHK karyawan karena usia pensiun. Karena hukum dasarnya bilang dapat, ya. Ini kita bicara hukum dasar berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hari ini adalah UJK. Ya. Tetapi kita juga harus lihat juga di dalam perusahaan kita, di dalam perjanjian kerja si karyawan, di dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya berbunyinya apa. Karena saya masih menemukan di luar sana, teman-teman sekalian, sebagian perusahaan mencantumkan kata-katanya wajib. Ya, kata dapatnya itu dihilangkan sehingga kalimatnya berbunyi
kurang lebih begini nih, di beberapa PKB di perusahaan luar sana, perusahaan wajib melakukan PHK, atau kata wajibnya nggak ada, tapi ditulisnya perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau ada kata-kata perusahaan akan melakukan, berarti ini sebuah kepastian, ya kan? Pernyataan kepastian bahwa perusahaan komit kan, kalau tercapai usia pensiun akan melakukan. Jadi nggak ada pilihan untuk tidak melakukan. Ya. Apabila ada kalimat-kalimat dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB yang seperti itu, yang bisa ditafsirkan sebagai sebuah kewajiban hukum untuk melakukan PHK karena usia pensiun, maka kepadanya berlakulah ketentuan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga di perusahaan tersebut, apabila si karyawan mencapai usia pensiun, tidak ada pilihan lain, perusahaan wajib hukumnya untuk mem-PHK. Nah, dalam kondisi itulah menjadi wajib. Tapi kalau ditanya dasar hukum aslinya secara umum, menurut hukum dasarnya di UU CK hari ini, karena itulah hukum positif ketenagakerjaan kita hari ini, di sana masih mengatakan dapat, ya, dapat. Jadi si karyawan boleh di PHK, boleh enggak. Karyawan boleh di PHK, boleh enggak. Kalau perusahaan masih butuh, ya nanti aja PHK-nya. Nunggu setelah misalkan perusahaan oke, sudah siap penggantinya misalnya, atau sudah dianggap sudah perlu dilepas si karyawan, mungkin karena sudah mulai lupa barangkali, ya kan, karena udah capai usia pensiun atau secara fisik tenaganya sudah nggak kuat lagi, maka perusahaan PHK dia menggunakan alasan usia pensiun, karena kebetulan usianya sudah masuk di usia pensiun. Ya, jadi sekali lagi kita pahami hukum dasarnya di Perundangan Ketenagakerjaan di Indonesia itu menyatakan dapat, bukan wajib. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan juga isi perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB yang ada di perusahaan kita masing-masing. Apakah isinya selaras dengan undang-undangnya yang bilang dapat, atau jangan-jangan sudah memiliki makna wajib? Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Begitu kurang lebih cara memahaminya teman-teman sekalian, sehingga dalam konteks pertanyaan tadi, apakah ada yang melanggar tergantung isi klausa dalam PKB atau PP atau perjanjian kerja di perusahaan tersebut. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.